Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup di mana langit seolah memberi sinyal. Suara hati mulai bergetar lebih dalam. Dan tanpa kita sadari, semesta menuntun langkah kita pada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin kamu sedang merasa lelah hari ini. Mungkin kamu baru saja selesai dari perjuangan panjang yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi jika kamu bisa menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah pertanda bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih. Setiap manusia lahir dengan potensi yang begitu luar biasa, namun tidak semua menyadarinya. Ada yang dikungkung oleh ketakutan, ada pula yang tersesat dalam keraguan. Tetapi mereka yang akhirnya bangkit, mereka yang mau membuka hatinya pada kesempatan baru, itulah yang disebut sebagai jiwa-jiwa terpilih. Jiwa yang tak hanya hidup mengikuti arus, tapi menciptakan arus. Jiwa yang tidak rela untuk terus menjadi biasa-biasa saja, padahal di dalam dirinya ada benih kemegahan yang belum tumbuh. Mungkin selama ini kamu merasa perjuanganmu belum membuahkan hasil. Kamu sudah mencoba berkali-kali, namun kegagalan seakan lebih akrab dari keberhasilan. Tapi ketahuilah, keberhasilan sejati tidak dimulai dari keberuntungan. Ia dimulai dari keputusan. Dan keputusan itu datang dari satu titik terang. Kesadaran bahwa kamu layak untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan, sejenak, jika dalam waktu dekat ini hidupmu mulai berubah, bukan karena kebetulan, tapi karena kamu mulai percaya. Kamu mulai melihat dirimu sendiri, bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai sosok yang diciptakan dengan visi dan gentuan, dengan takdir yang agung. Kamu bukan angka dalam statistik. Kamu bukan hanya bagian dari keramaian dunia. Kamu satu jiwa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Kekayaan sejati tidak hanya soal materi. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Dari cara kita berpikir, dari bagaimana kita menata hati, dari bagaimana kita menjaga semangat dalam sunyi, bahkan saat tidak ada yang menyemangati. Dan dari situlah energi besar muncul. Energi yang tak terlihat, tapi bisa mengubah arah hidup kita secara perlahan dan pasti. Hari ini, kamu berada di titik awal yang sangat penting. 2 Juli tahun 2025 bukan hanya sebuah tanggal. Ia adalah pintu, sebuah simbol bahwa masa depanmu bisa dimulai hari ini. Dengan langkah yang kamu ambil sekarang. Saat kamu memilih untuk tetap mendengarkan, kamu sedang membuka dirimu terhadap pesan-pesan kehidupan yang seringkali terlewatkan oleh mereka yang tergesa. Karena dunia memang sibuk, tapi kebijaksanaan hanya datang pada mereka yang mau melambat sejenak, merenung, dan menerima cahaya dari dalam. Ada orang-orang yang menjalani hidup hanya dengan mengikuti pola lama, pola turun-temurun, tanpa pernah bertanya, apa sebenarnya yang ingin aku capai? Tapi kamu berbeda. Karena kamu sedang di sini, mendengarkan dengan hati, mencari lebih dari sekadar hiburan. Kamu sedang mencari petunjuk, mencari pijakan, mencari kekuatan untuk melangkah lebih berani. Dan ketika seseorang sudah mulai mencari, semesta akan mulai menjawab. Kekayaanmu bisa saja dimulai dari ide kecil yang selama ini kamu abaikan. Bisa jadi ia muncul dari percakapan sederhana yang kamu anggap tak penting. Bisa juga datang dari keputusan untuk berubah hari ini, bukan besok. Karena dalam hidup, keberhasilan bukan soal siapa yang punya latar belakang terbaik, tapi siapa yang mau mengambil tanggung jawab atas masa depannya sendiri. Kamu adalah orang itu, jiwa yang terpilih. Barangkali kamu telah mengalami kegagalan yang menyakitkan, dikhianati, disakiti, atau diremehkan. Tapi justru dari titik-titik paling kelam itulah cahaya muncul. Tidak ada permata yang terbentuk tanpa tekanan. Tidak ada emas yang muncul tanpa dibakar. Dan kamu, dengan segala luka yang pernah kamu alami, sedang diproses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih bercahaya. Hari ini, kamu tidak lagi sendiri. Energi perubahan sedang bergerak ke arahmu, tapi ia menunggu keputusanmu, menunggu keberanianmu untuk berkata, aku siap menerima hidup yang lebih baik, aku siap untuk sukses. Kalimat sederhana itu, jika diucapkan dengan sungguh-sungguh, dari hati, bisa mengubah segalanya. Ia adalah awal dari momentum, awal dari terobosan, awal dari kekayaan, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk damai, kebebasan, dan makna hidup yang lebih dalam. Percayalah, dalam hidup ini, tidak ada yang sia-sia. Bahkan video ini pun hadir di hadapanmu bukan tanpa alasan. Mungkin ada pesan tertentu yang dititipkan semesta agar kamu mendengarnya. Mungkin ada jawaban yang selama ini kamu cari, dan akhirnya bisa kamu temukan di sini. Dan saat kamu mulai terhubung dengan suara batinmu, kamu akan tahu, kamu telah memilih jalan yang tepat. Kebanyakan orang menunggu momen besar untuk berubah. Mereka menunggu keberuntungan, menunggu tanggal lahir, menunggu tahun baru. Tapi
Jiwa terpilih tidak menunggu. Mereka menciptakan momennya sendiri. Dan hari ini, tanggal berapapun saat kamu menyimak ini, bisa menjadi titik balik hidupmu jika kamu mengizinkannya. Ingat, perubahan tidak perlu dramatis. Ia bisa dimulai dari dalam pikiran. Dari satu kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani setengah hati. Terlalu indah untuk dijalani dalam ketakutan. Terlalu singkat untuk disia-siakan oleh kebimbangan. Jiwa terpilih seperti dirimu tahu bahwa hidup adalah ladang kemungkinan. Dan kamu memiliki kunci untuk membuka gerbang kekayaan yang selama ini mungkin terkunci karena keraguan dan ketakutan. Maukah kamu melepaskan beban masa lalu? Maukah kamu memaafkan dirimu sendiri atas semua kegagalan yang pernah terjadi? Maukah kamu mempercayai dirimu kembali bahwa kamu bisa memulai semuanya dari nol dan tetap mencapai tujuan besarmu? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang berada di jalur yang benar, jalur para pemimpin, jalur mereka yang kelak akan menginspirasi banyak jiwa lainnya. Jangan anggap dirimu kecil. Jangan rendahkan potensi dirimu hanya karena pengalaman masa lalu. Karena masa depan tidak pernah ditulis oleh masa lalu. Ia ditulis oleh keputusanmu hari ini. Dan jika kamu memutuskan untuk percaya, untuk bergerak, untuk mengambil langkah pertama, maka kekayaan itu akan mulai berjalan menuju arahmu. Tidak selalu cepat, tapi pasti tidak selalu ramai. Tapi Menggakar, biarkan video ini menjadi awal dari kesadaran baru dalam hidupmu. Kesadaran bahwa kamu bisa lebih, kamu pantas untuk lebih, dan kamu layak untuk hidup dalam kelimpahan yang penuh keberkahan. Teruslah bersama kami, karena masih banyak yang ingin kami sampaikan padamu. Jangan lewatkan satu detik pun dari pembahasan dalam video ini. Siapkan hati, buka pikiran, dan izinkan hidupmu berubah. Mulai dari hari ini, kita semua pernah berada di titik lelah. Titik di mana langkah terasa berat, harapan terlihat jauh, dan langit seolah-olah bungkam atas segala doa yang kita panjatkan. Namun justru disitulah jiwa-jiwa terpilih diuji. Bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dibentuk. Dibentuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima takdir agung yang telah lama menanti di ujung perjuangan. Banyak orang hidup dengan hanya menjalani hari demi hari tanpa arah yang jelas. Mereka bangun pagi, bekerja, lalu tidur. Esoknya diulang kembali, seperti pola yang tak pernah berubah. Tapi jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas. Hidup adalah tentang misi, tentang menjalani panggilan hati yang paling dalam, meski seringkali tak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu yang sedang menyimak ini mungkin tengah berada di persimpangan antara melanjutkan hidup yang biasa-biasa saja atau memberanikan diri untuk memulai perubahan besar. Perubahan yang mungkin menakutkan karena menuntut pengorbanan dan keteguhan. Tapi percayalah, tidak ada hal besar yang lahir dari zona nyaman. Tidak ada kekayaan sejati yang hadir tanpa keberanian untuk melangkah ke wilayah yang belum pernah kamu injak sebelumnya. Orang-orang yang kini hidup dalam kelimpahan baik, kelimpahan materi, pikiran, ataupun spiritual bukanlah orang-orang tanpa masa. Mereka adalah orang-orang yang berani menghadapi luka, kegagalan, dan penolakan, tapi tidak menjadikan itu alasan untuk menyerah. Mereka memeluk ketakutan, lalu tetap berjalan. Dan pada akhirnya, semesta membuka jalan, karena mereka tidak hanya berharap, mereka bertindak. Pertanyaannya, apakah kamu juga siap untuk bertindak? Jiwa-jiwa terpilih bukan hanya mereka yang dilahirkan dalam kemewahan. Justru banyak di antaranya yang berasal dari kekurangan, dari kehidupan yang keras, dari masa lalu yang kelam, dari situasi yang tak menentu. Tapi di balik itu semua, mereka memiliki satu kualitas yang membedakan mereka dari yang lain. Keyakinan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh asal muasal, tapi oleh seberapa kuat seseorang percaya pada dirinya sendiri dan Tuhannya. Lihatlah dirimu, kamu masih di sini, masih mendengarkan, masih mencari. Itu artinya kamu belum menyerah. Itu artinya hatimu masih hidup, dan jiwamu masih mau tumbuh. Kamu adalah bagian dari kelompok kecil manusia yang tidak mau tenggelam dalam pasrah yang palsu. Kamu tahu bahwa menyerah itu mudah, tapi melanjutkan perjuangan adalah kehormatan. Kini tiba saatnya untuk menyingkap satu demi satu belenggu yang menahanmu. Apakah selama ini kamu mengira dirimu tidak cukup pintar? Tidak cukup beruntung? Tidak. Cukup kuat. Ketahuilah, semua itu hanya narasi lama yang tidak lagi relevan dengan dirimu hari ini. Jiwa terpilih tidak didefinisikan oleh masa lalunya, tapi oleh keberanian untuk menciptakan masa depan baru. Mari kita bahas lebih dalam tentang kekayaan, karena banyak yang salah kaprah tentang makna sejatinya. Kekayaan bukan hanya tumpukan uang, atau properti itu hanya bentuk luarnya saja. Kekayaan sejati adalah ketika kamu memiliki cukup pengetahuan,
untuk membuat keputusan yang benar. Cukup iman untuk tidak kehilangan arah saat badai datang. Cukup iman untuk tidak kehilangan arah saat badai datang. Dan cukup rasa syukur untuk tidak sombong saat hidupmu dilimpahi nikmat. Kekayaan dimulai dari dalam, dari cara berpikir, dari kualitas pertanyaan yang kamu ajukan pada dirimu sendiri. Setiap hari, orang yang miskin pikirannya akan selalu melihat hambatan. Tapi orang yang kaya jiwanya akan selalu melihat peluang, bahkan di tengah badai. Dan pola pikir itu bisa dipelajari, bisa ditanamkan sejak sekarang. Ada 3 pondasi utama yang harus kamu miliki untuk membangun kekayaan yang sejati. Visi, disiplin, dan keyakinan. Tanpa visi, kamu akan berjalan tanpa arah. Tanpa disiplin, kamu akan mudah tergoda untuk berhenti. Tanpa keyakinan, kamu akan kalah sebelum berjuang. Visi adalah gambaran besar tentang siapa kamu di masa depan. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apa yang sedang kamu lakukan? Di mana kamu tinggal? Dengan siapa kamu berbagi hidup? Apa yang sudah kamu capai? Jika kamu bisa melihatnya dengan jelas, maka langkah-langkahmu hari ini akan mulai terarah. Visi ibarat kompas. Ia tidak membuat perjalanan menjadi mudah, tapi ia membuat perjalanan tidak sia-sia. Disiplin adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Banyak orang ingin kaya, ingin sukses, ingin berubah, tapi tidak semua sanggup bangun lebih pagi, menahan godaan, atau konsisten menjalani proses. Disinilah jiwa terpilih diuji. Karena keberhasilan bukan milik mereka yang banyak ingin, melainkan milik mereka yang mau menjalani dan menyelesaikan. Ingatlah, dunia menghormati mereka yang mampu menepati komitmen terhadap diri sendiri. Dan yang paling penting adalah keyakinan. Bukan keyakinan kosong yang hanya diucapkan di bibir, tapi keyakinan yang hidup, yang membuatmu tetap melangkah walau gelap, yang membuatmu tetap tersenyum walau hasil belum datang, yang membuatmu tetap berbagi walau belum punya banyak. Keyakinan seperti itu hanya bisa tumbuh dalam hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Dan kamu bisa memilikinya jika kamu mau. Banyak orang salah mengira bahwa mereka harus melihat dulu untuk percaya. Tapi jiwa terpilih tahu bahwa mereka harus percaya dulu, baru bisa melihat. Dunia ini bekerja dengan energi, dan energi terbesar. Yang bisa mengubah hidup seseorang bukan kemarahan, bukan kesedihan, tapi keyakinan dan rasa syukur. 2 hal itu, jika menyatu, akan menciptakan kekuatan dahsyat yang mampu membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan saat kamu mulai memancarkan keyakinan, serta rasa syukur dari dalam hatimu, semesta akan mulai merespons. Akan muncul orang-orang yang tepat akan datang. Ide-ide besar akan mengalir. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu telah selaras dengan hukum kehidupan. Kekayaan yang hakiki bukan hanya soal uang, tapi kemampuan untuk hidup tanpa rasa takut, tanpa takut kehilangan, tanpa takut kekurangan. Karena kamu tahu bahwa segala sesuatu yang baik akan selalu datang pada waktunya. Selama kamu terus bertumbuh dan berbuat baik, hidup ini bukan kompetisi, melainkan perjalanan jiwa. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan jika hari ini kamu merasa lebih lambat, lebih tertinggal, jangan kecil hati. Karena bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sesuatu yang hanya akan datang kepada jiwa-jiwa yang cukup sabar dan cukup kuat menunggu dalam diam. Tapi tentu saja, menunggu saja tidak cukup. Kamu harus menjemput takdirmu. Kamu harus melangkah. Sekecil apapun langkah itu, jangan menunggu semuanya sempurna. Seringkali, keberkahan justru muncul di tengah ketidaksiapan kita. Tuhan tidak menunggu kita siap. Dia hanya menunggu kita mulai. Mulailah dengan apa yang kamu punya. Waktu, tenaga, pikiran, relasi. Apapun itu, jika digunakan dengan ikhlas dan cerdas, akan menjadi kunci untuk membuka gerbang kekayaan. Lihat ke sekelilingmu. Peluang itu ada, selalu ada, tapi hanya jiwa-jiwa terpilih yang bisa melihatnya. Karena mereka tidak hanya menggunakan mata, tapi juga hatinya. Dan ingatlah satu hal penting. Kekayaan yang tidak disertai makna akan menjadi beban. Tapi kekayaan yang dilandasi cinta, keberkahan, dan misi hidup akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Jadikan kekayaan sebagai alat untuk memberi, bukan sekadar untuk dipamerkan, tapi untuk membangun dirimu, keluargamu, dan dunia di sekitarmu. Hari ini adalah kesempatan, bukan karena hari ini lebih istimewa dari hari lain, tapi karena kamu masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk mendengar pesan ini. Dan jika kamu menyadari betapa berharganya waktu, kamu tidak akan membuangnya lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Inilah saatnya untuk mengambil alih kendali atas hidupmu. Inilah saatnya untuk bangkit dari keraguan
dan mulai membangun masa depan yang kamu impikan. Karena siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, kamu berhak untuk bahagia, untuk sukses, dan untuk hidup dalam kelimpahan yang diridhoi olehnya. Dan jika kamu bertanya, kemana aku harus melangkah? Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Maka tetaplah bersama kami. Karena pada bagian berikutnya, kita akan membuka lebih dalam lagi tentang bagaimana mengaktifkan potensi luar biasa dalam dirimu, dan bagaimana langkah nyata untuk membangun kekayaan, lahir dan batin yang berkelanjutan dalam hidup ini. Ada satu pertanyaan yang sangat penting, namun sering terlupakan oleh kebanyakan orang. Apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Bukan sekadar mengenal nama, latar belakang, atau kebiasaan sehari-hari, tapi mengenal potensi terdalam yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam jiwamu, mengenal alasan mengapa kamu diciptakan, mengenal panggilan terdalam yang selama ini mungkin hanya berbicara lirih di balik kebisingan dunia. Karena sesungguhnya kekayaan terbesar bukanlah yang ada di tangan, melainkan yang tersembunyi di dalam dirimu. Sayangnya, tidak semua orang berani menggali harta karun itu. Sebagian terlalu takut, sebagian terlalu sibuk mengejar validasi dari luar, hingga akhirnya lupa bahwa diri merekalah ladang emas yang sebenarnya. Mari kita renungkan sejenak. Berapa kali kamu menunda impianmu karena merasa belum siap? Berapa kali kamu membatalkan langkah karena merasa tidak cukup mampu? Berapa banyak energi, waktu, dan potensi yang kamu kubur hidup-hidup karena lebih memilih menjadi aman di zona nyaman? Padahal, kenyamanan tanpa pertumbuhan perlahan-lahan akan membunuh semangatmu. Ia menjauhkanmu dari panggilan sejati. Terbiasa hidup di bawah standar yang ditetapkan Tuhan untukmu. Jiwa terpilih seperti dirimu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Tidak untuk sekadar bertahan. Kamu diciptakan untuk berkembang, menaklukkan ketakutanmu, dan menjadi cahaya bagi banyak orang. Ada satu prinsip yang harus kamu genggam kuat mulai hari ini. Potensiku tidak ditentukan oleh masa laluku, tapi bagaimana aku memilih bertindak hari ini. Kita tidak bisa mengubah asal-usul kita, tidak bisa menghapus masa lalu yang mungkin penuh luka atau kekeliruan. Tapi kita selalu bisa menentukan arah masa depan. Dan arah itu tidak butuh pengakuan orang lain untuk menjadi nyata, cukup keyakinan dan tindakan yang konsisten. Bayangkan dirimu sebagai sebutir benih. Ia tampak kecil, rapuh, bahkan tak berdaya. Tapi jika ditanam di tanah yang tepat, disiram dengan disiplin, disinari dengan keyakinan, dan dijaga dengan kesabaran, maka lambat laun ia akan tumbuh. Bukan hanya menjadi pohon yang kuat, tapi menjadi tempat berteduh bagi banyak jiwa yang letih. Menjadi penyejuk, menjadi sumber kehidupan. Potensi itu ada di dalam dirimu, tapi ia membutuhkan ruang. Ruang dari kesibukan yang tidak bermakna. Ruang dari keraguan yang tak berdasar. Ruang dari pikiran negatif yang terus mengikat langkahmu. Maka mulai sekarang, lepaskan beban-beban itu. Maafkan dirimu atas kegagalan yang lalu. Singkirkan keyakinan lama yang membatasi gerakmu. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena jalan hidup setiap orang berbeda. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan bayangan dari keberhasilan orang lain. Lihatlah lebih dalam lagi ke dalam dirimu. Bukankah selama ini kamu telah menunjukkan keberanian luar biasa? Kamu telah melewati hari-hari sulit. Kamu bertahan saat yang lain menyerah. Kamu memilih untuk terus belajar meski tak ada yang melihat. Dan sekarang, saat waktunya hampir tiba, jangan justru berhenti. Kamu sudah lebih dekat dengan kehidupan yang kamu impikan daripada yang kamu kira. Tapi terkadang, sebelum terang datang, malam menjadi lebih pekat. Jangan takut pada gelap, karena gelap adalah pertanda bahwa cahaya sebentar lagi akan muncul. Kita sering merasa bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa yang berbuat jahat terlihat makmur? Mengapa yang bekerja keras tetap saja terpinggirkan? Tapi percayalah, hidup tidak sedang diam. Segala hal yang kamu lakukan dalam kebaikan sedang dicatat dan dihitung. Segala doa yang kamu bisikan di kesunyian malam sedang naik ke langit, menunggu waktu terbaik untuk turun sebagai jawaban. Tuhan tidak pernah tertidur, dan semesta tidak pernah tuli terhadap suara hatimu. Yang perlu kamu lakukan adalah terus menjaga keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakanmu. Jangan biarkan pikiranmu berkata kamu tak bisa, sementara hatimu percaya kamu mampu. Jangan biarkan hatimu percaya, namun tindakanmu menolak untuk bergerak. Keselarasan itu kunci, dan saat kamu mulai hidup dalam kesadaran penuh, menyadari setiap langkahmu, setiap ucapanmu, setiap pilihanmu, maka arah hidupmu akan berubah. Mulailah dari hal kecil, bukan karena kecil itu remeh, tapi karena semua hal besar selalu berawal dari hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Menyisihkan waktu untuk belajar,
mengatur ulang pola pikir, memperbaiki relasi dengan diri sendiri, mengatur ulang keuangan, menghentikan kebiasaan menunda, mengatur ulang tujuan. Semua itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dan cinta terhadap diri sendiri adalah awal dari kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang membuatmu merasa utuh, tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi takut kekurangan, tidak lagi cemas akan masa depan, karena kamu tahu, kamu sedang berjalan bersama takdir yang telah dituliskan bagimu sejak lama. Kamu hanya perlu bersiap dan melangkah. Saat kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tekun, maka kamu akan berhenti tergesa. Kamu akan menikmati proses. Dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Kedewasaan yang tidak hanya membuatmu lebih bijaksana, tapi juga lebih peka terhadap kebutuhan sesamamu. Karena kekayaan yang sejati bukan hanya tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu bagi. Saat kamu mulai berlimpah secara batin, maka materi akan datang sebagai pelengkap, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk memperluas dampak kebaikanmu. Setiap langkah baik yang kamu ambil akan kembali padamu. Setiap pilihan yang kamu buat hari ini adalah batu bata bagi masa depanmu. Maka bangunlah masa depanmu dengan penuh kesadaran. Jangan bangun rumah impian di atas pondasi ketakutan dan penyesalan. Bangunlah ia di atas kepercayaan dan harapan. Kamu layak mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau belajar, mau berubah, mau terus memperbaiki diri. Dan jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa belum sampai pada apapun, ingatlah bahwa setiap pohon besar pun pernah menjadi benih yang kesepian. Tapi ia tetap tumbuh, tetap menembus tanah, mencari cahaya, karena ia percaya bahwa tugasnya adalah tumbuh, bukan mengeluh. Jadilah seperti pohon itu, tumbuhlah sekalipun perlahan, sekalipun tidak ada yang bertepuk tangan, sekalipun kamu belum tahu kapan akan sampai. Karena yang penting bukan hanya hasilnya, tapi siapa yang kamu menjadi selama proses itu. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Dan tugasmu bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk menjadi dirimu yang paling sejati, paling utuh, dan paling berarti. Disitulah letak kekayaan yang tidak bisa dicuri siapapun. Teruslah menggali, teruslah menyelami dirimu sendiri. Karena hidup ini bukan soal menemukan dunia luar, tapi menemukan harta di dalam batinmu. Temukan nilai-nilai yang ingin kamu perjuangkan. Temukan alasan kenapa kamu harus bangun setiap pagi. Temukan energi untuk terus memberi, meski kamu sendiri masih berproses. Dan saat kamu hidup dari tempat itu, dari kesadaran yang dalam, dari niat yang murni, dari cinta yang tidak bersyarat, maka seluruh hidupmu akan menjadi karya. Bukan sekadar rutinitas, tapi warisan. Bukan sekadar pencapaian, tapi inspirasi. Jangan biarkan dunia mengaburkan cahaya jiwamu. Jangan biarkan ketakutan memadamkan impianmu. Kamu bukan korban dari keadaan. Kamu adalah pencipta masa depanmu sendiri. Kamu bukan sekadar penonton dalam hidup ini. Kamu adalah pemeran utama dari cerita besar yang sedang ditulis. Maka, tulislah cerita itu dengan keberanian. Hiasi setiap halamannya dengan cinta dan ketekunan. Biarkan orang lain membaca perjalananmu dan berkata, jika dia bisa, aku pun bisa. Teruslah berjalan dengan iman, teruslah bertumbuh dengan ilmu, dan teruslah menggali makna dalam setiap detik kehidupanmu, karena di sanalah kamu akan menemukan kekayaan yang paling sejati. Ada satu fakta yang tak bisa kita abaikan dalam hidup ini. Semua orang pernah terluka, baik oleh orang lain, oleh harapan yang tak tercapai, oleh janji yang diingkari, maupun oleh impian-impian yang harus gugur sebelum sempat tumbuh. Luka adalah bagian dari perjalanan manusia, dan tak ada satupun jiwa besar yang lahir tanpa melewati ujian yang menyakitkan. Namun yang membedakan jiwa-jiwa terpilih dari mereka yang berhenti adalah ini. Jiwa terpilih tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk mundur, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk bangkit. Luka itu memang perih, tapi perihnya bisa mengajarkan kita tentang kekuatan, tentang keikhlasan, tentang sabar yang tidak hanya dilafazkan, tapi dipraktikkan dalam senyap. Jiwa-jiwa besar memahami bahwa di balik rasa sakit, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Maka mereka tidak menolak luka, melainkan mengizinkannya hadir, sembari terus memperbaiki makna dari setiap yang terjadi. Barangkali, kamu yang mendengarkan ini, pernah merasa hidup tak adil, pernah menyalahkan waktu yang terlalu lambat, atau dunia yang terlalu keras.
Tapi cobalah sejenak melihat ke belakang. Lihat berapa banyak luka yang ternyata mengantarkanmu ke pemahaman baru. Lihat betapa banyak kegagalan yang justru membuatmu lebih bijak, dan betapa kehilangan membuatmu belajar mencintai dengan lebih tulus. Kamu telah melewati banyak hal, terlalu banyak untuk disebut lemah, terlalu dalam untuk tidak dianggap berarti. Maka jangan ragukan kekuatanmu hanya karena kamu masih merasa rapuh. Rapuh bukanlah kelemahan. Rapuh adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup akan selalu menemukan jalan pulang kepada kebaikan, kepada cahaya, kepada Tuhan. Ada saatnya dalam hidup, kita tidak butuh orang lain untuk memahami kita. Kita hanya butuh duduk diam, menghadap ke dalam, dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin aku ubah dalam hidupku? Karena jawaban atas segala pertanyaan yang kita cari, sebenarnya sudah ada di dalam diri. Hanya saja kita sering takut mendengarkannya. Kita takut mengakui bahwa selama ini kita terlalu sering menyalahkan, terlalu banyak menunda perubahan, terlalu sering mengorbankan waktu demi hal-hal yang tidak menyentuh makna. Tapi hari ini, kamu punya kesempatan untuk berhenti sejenak, menatap diri, dan mulai menyusun ulang segalanya. Dari awal, jiwa terpilih adalah mereka yang berani menyusun ulang hidupnya dengan niat yang baru. Niat yang tidak lagi didasari oleh gengsi, tapi oleh cinta. Tidak lagi dipenuhi oleh ambisi kosong, tapi oleh visi yang memberi. Mereka tahu bahwa kehidupan yang luar biasa bukanlah yang paling mewah, tapi yang paling bermakna. Karena pada akhirnya, semua yang kita kumpulkan akan usang. Semua yang kita banggakan bisa lenyap dalam satu kejadian. Tapi yang akan bertahan adalah siapa kita menjadi selama semua itu berlangsung. Apakah kita menjadi lebih sabar atau lebih marah? Lebih lapang atau lebih sempit? Lebih tenang atau lebih gelisah? Dan inilah yang sering terlupa, bahwa kekayaan tidak selalu berarti banyaknya harta yang dikumpulkan, tetapi juga keluasan hati yang kita miliki. Kekayaan itu ada dalam cara kita memberi, dalam senyum yang kita bagi, dalam doa yang kita panjatkan diam-diam untuk orang lain, dalam kebaikan yang kita lakukan meski tak ada yang tahu. Maka jika hari ini kamu belum merasa kaya secara lahir, jangan abaikan kekayaan batinmu. Jangan sepelekan kekuatan jiwamu. Karena justru dari sanalah rezeki akan mengalir. Dari hati yang bersih, dari niat yang tulus, dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali dengan penuh kesadaran. Banyak orang mengejar kekayaan karena mereka ingin dihormati. Tapi mereka yang benar-benar kaya adalah mereka yang sudah merasa cukup, bahkan sebelum segalanya datang. Mereka yang tetap rendah hati saat diberi, dan tetap tenang saat diuji. Jiwa seperti ini tidak mudah terguncang, tidak mudah tergoda, karena mereka telah mengenal harta terbesar, ketenangan batin. Apakah kamu ingin hidup seperti itu? Tenang meski dunia sedang kacau, damai meski impian belum sepenuhnya tercapai, bersyukur meski yang dimiliki masih sedikit. Itu bukan mustahil. Itu bukan hanya untuk para tokoh besar yang namanya ada di buku. Itu adalah kemungkinan nyata bagi siapapun yang mau merawat jiwanya dengan ketekunan dan kasih untuk sampai ke sana. Kamu perlu 3 hal: kejujuran, keberanian, dan ketekunan. Kejujuran untuk mengakui apa yang selama ini salah, keberanian untuk memperbaikinya, dan ketekunan untuk terus berjalan, walau perlahan. Jangan cari jalan pintas, karena jalan pintas seringkali menghilangkan pelajaran paling penting dalam hidup. Prosesmu adalah investasi terbaikmu. Setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap ego yang kamu redam, setiap keputusan sulit yang kamu ambil dengan bijak, semuanya akan membentuk kekayaan dalam dirimu yang tak ternilai. Dan jangan lupa, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan di saat kamu merasa dunia tidak peduli, Tuhan selalu mengamatimu. Doamu tak pernah menguap sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh, setiap desah napas yang mengandung harapan, semuanya sedang dicatat. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua yang kamu jalani bukanlah kesia-siaan, melainkan persiapan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski badai datang. Tentang siapa yang terus berjalan dengan cahaya kecil dalam hatinya, meski sekelilingnya gelap. Dan kamu, dengan semua luka dan harapanmu, sedang menjadi pribadi itu. Pribadi yang tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Tidak hanya hidup, tapi memberi arti. Bayangkan dunia seperti taman besar, dan setiap jiwa adalah benih yang berbeda. Kamu tidak dituntut untuk menjadi seperti yang lain. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari benih yang telah ditanam dalam dirimu. Berikan yang terbaik pada tanahmu. Sirami dengan ilmu, pupuk dengan doa, dan jagalah dengan disiplin. Maka waktunya akan tiba. Kamu akan mekar. Dan
Saat kamu mekar, dunia akan melihat keindahanmu yang sejati. Kamu tidak butuh banyak pengakuan untuk menjadi berharga. Yang kamu butuh adalah keyakinan bahwa hidupmu memang layak untuk diperjuangkan. Bahwa apa yang kamu jalani hari ini akan menjadi warisan tak terlihat bagi generasi setelahmu. Dan bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, sedang membangun dunia yang lebih damai, lebih jernih, lebih penuh cinta. Jangan habiskan hidup hanya untuk menghindari rasa sakit. Karena hidup tanpa luka bukanlah hidup yang utuh. Tapi dengan niat untuk membuat setiap luka menjadi pelajaran, setiap tangis menjadi doa, setiap kekalahan menjadi pelatihan, dan setiap kegagalan menjadi fondasi bagi kebangkitan yang lebih kuat. Jika kamu bisa melihat dirimu 5 atau 10 tahun dari sekarang, seperti yang pernah kita bayangkan di awal narasi, jangan biarkan gambaran itu hilang. Jadikan ia sebagai peta. Setiap hari, tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini, agar aku lebih dekat dengan diriku yang versi terbaik itu? Dan lakukanlah, meski perlahan, meski ragu, meski hari ini belum terlihat hasilnya. Karena semua benih butuh waktu, semua mimpi butuh kesabaran, dan semua perjalanan mulia selalu dimulai dari satu langkah kecil yang jujur. Teruslah menggali makna dalam hidupmu. Jangan hanya hidup di permukaan. Selami setiap perasaanmu, perhatikan setiap langkahmu, dan penuhi setiap harimu dengan niat untuk bertumbuh. Karena hidup yang digali dengan kedalaman akan selalu membawa cahaya, bukan hanya untukmu, tapi juga bagi dunia di sekitarmu. Dalam perjalanan panjang yang telah kita renungi bersama sejak awal, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa hidup ini bukan sekadar tentang keberuntungan, bukan tentang siapa yang lebih cepat, bukan pula tentang siapa yang lebih dahulu mencapai puncak. Hidup ini adalah tentang siapa yang paling setia pada prosesnya, tentang siapa yang berani tetap berdiri saat semuanya runtuh, tentang siapa yang tetap menyalakan lilin harapan meskipun angin keraguan terus-menerus mencoba memadamkannya. Kamu adalah jiwa terpilih, bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tidak pernah gagal, tapi karena kamu memilih untuk bangkit lagi dan lagi. Karena kamu memilih untuk tetap bertahan, tetap mencari makna, dan tetap menyimpan keyakinan bahwa hidupmu masih bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Selama 4 bagian sebelumnya, kita telah menjelajahi banyak hal tentang bagaimana kekuatan terbesarmu terletak di dalam dirimu sendiri, bagaimana luka bisa berubah menjadi cahaya, bagaimana kekayaan sejati berakar pada kesadaran dan keyakinan, dan bagaimana potensi hanya akan hidup jika kamu berani menggali dan menumbuhkannya. Semua itu berpuncak pada satu kesimpulan yang dalam. Jika kamu percaya bahwa dirimu layak untuk kehidupan yang lebih baik, maka seluruh alam semesta akan bergerak mendukung keyakinan itu. Tapi ingat, keyakinan tanpa tindakan hanyalah angan. Harapan tanpa usaha hanyalah mimpi kosong. Maka biarlah keyakinanmu hari ini berwujud nyata dalam langkah kecil. Keputusan-keputusan sederhana yang terus mengarah pada versi terbaik dari dirimu. Tidak ada yang salah dengan memulai dari nol. Yang salah adalah terus menunda. Tidak ada yang salah dengan lambat, asal kamu tidak berhenti. Hidup bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tidak menyerah di tengah jalan. Saat ini kamu mungkin masih berada dalam pergumulan, masih bingung, masih merasa jauh dari apa yang kamu inginkan. Tapi satu hal yang harus kamu camkan dalam hatimu, segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil dan konsisten. Benih yang disiram setiap hari, sekecil apapun, akan tumbuh. Siramilah impianmu, rawatlah keyakinanmu. Jangan biarkan pendapat orang lain mencabut akar semangat yang telah kamu tanam dalam-dalam. Jika selama ini kamu merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak diakui, tenanglah. Mungkin memang kamu belum dilihat oleh manusia, tapi kamu sedang diperhatikan oleh langit. Kamu sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih siap, dan lebih tulus. Jangan kehilangan arah hanya karena orang lain tidak melihat nilaimu. Ingatlah, berlian tetaplah berharga meski tersembunyi di lumpur. Biarlah waktu yang menjawab. Biarlah proses yang membentukmu. Jangan paksa hasil datang sebelum kamu siap menerimanya. Karena seringkali bukan karena rezekimu belum datang, tapi karena jiwamu belum siap menerimanya. Dan saat kamu sudah benar-benar siap dengan hati yang lapang, niat yang murni, dan tindakan yang konsisten, maka kehidupan akan berubah pelan-pelan, bahkan tanpa kamu sadari. Mungkin kamu bertanya, tapi bagaimana jika aku jatuh lagi? Jawabannya sederhana, jatuh itu wajar. Yang penting adalah, apakah kamu masih bersedia bangkit? Bahkan dalam langkah yang terseok pun, masih ada kemuliaan. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tahu,
bahwa jalan pulang itu selalu ada asalkan kamu terus bergerak. Dan jika kamu bertanya, sampai kapan aku harus bertahan? Maka jawabannya adalah, sampai hatimu menemukan ketenangan. Sampai kamu bisa berkata, aku telah melakukan yang terbaik. Karena saat itu tiba, kemenanganmu bukan hanya soal materi, tapi tentang menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang tidak lagi dikendalikan dunia luar, tapi yang hidup berdasarkan prinsip dan cahaya dari dalam. Hari ini kamu telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan, untuk merenung, untuk menyelami kedalaman jiwa. Itu adalah langkah awal yang besar. Jangan sia-siakan kesadaran ini. Jangan biarkan semangat ini padam. Jagalah nyala kecil itu di dalam dirimu, dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya besar yang akan menerangi jalan hidupmu dan juga hidup orang lain di sekitarmu. Setiap pagi adalah awal baru. Setiap detik adalah kesempatan. Dan setiap langkah adalah pernyataan bahwa kamu tidak mau hidup seperti kemarin. Maka mulai esok hari, bangunlah dengan niat yang lebih kuat. Malalah hari-harimu dengan lebih penuh makna. Tatap cermin dan katakan pada dirimu sendiri, aku layak, aku mampu, dan aku siap menerima kehidupan yang lebih baik. Ingat, kamu tidak harus menjadi sempurna untuk mulai berubah. Kamu hanya perlu menjadi jujur pada dirimu sendiri. Dan mulai hari ini, jadilah pribadi yang tidak hanya mengejar kekayaan, tapi juga membangun keberkahan. Tidak hanya mengejar pengakuan, tapi juga memberi kebaikan. Tidak hanya mencari kesenangan, tapi juga menebar ketenangan. Karena sejatinya, itulah kekayaan terbesar. Saat kamu bisa hidup damai, memberi arti, dan tetap bersyukur dalam segala kondisi. Semoga setelah ini, kamu tidak kembali pada pola lama. Jangan biarkan percikan semangat yang lahir dalam hatimu hari ini hilang tertiup angin keraguan. Jagalah ia, rawatlah, bawalah semangat ini ke dalam aktivitasmu, ke dalam keluargamu, ke dalam setiap doa dan usahamu. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang tidak bermakna. Maka penuhilah waktumu dengan hal-hal yang mendekatkanmu pada cahaya. Bukan hanya cahaya dunia, tapi juga cahaya ketenangan dan keberkahan yang abadi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kamu terus kuat, terus bertumbuh, dan terus menebar kebaikan dimanapun kamu berada. Jangan lelah menjadi baik. Jangan letih menyemai harapan. Karena semesta sedang menyiapkan musim panen untukmu, musim yang akan datang pada waktu terbaik. Dan membalas semua benih kesabaranmu dengan kelimpahan yang tak terduga. Mari kita akhiri dengan doa yang penuh harapan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui dan maha menyayangi, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang seringkali lupa arah, tapi tetap ingin kembali. Kami datang dengan hati yang terbuka, membawa harapan, membawa luka, membawa mimpi yang kadang rapuh. Tolong kuatkan kami saat langkah kami goyah. Tolong tenangkan kami saat dunia terasa terlalu bising dan menekan. Tolong tuntun kami agar tetap berjalan di jalan cahaya walau langkah kami pelan. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk tetap sabar. Berilah kami rezeki yang penuh berkah. Berilah kami kelapangan hati untuk terus memberi. Dan berilah kami kemampuan untuk melihat bahwa hidup ini indah, asal kami melihatnya dengan cinta dan syukur. Jadikan kami pribadi yang bersinar, bukan untuk dipuji, tapi untuk menjadi penerang bagi jiwa-jiwa lain yang masih dalam gelap. Jadikan hidup kami berkah, bukan karena limpahan dunia, tapi karena kami hidup dengan makna dan kasih. Amin. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan teruslah menggali